Namaku Raka, umurku 27 tahun. Tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Bandung, bareng ibu dan adik perempuan. Sehari-hari, aku kerja sebagai editor video freelance. Kerjaanku kebanyakan dari internet, klien dari mana saja, kadang dari Jakarta, kadang dari luar negeri. Hidupku sederhana, enggak terlalu banyak drama, dan jujur saja, soal cinta, aku bukan tipe yang terlalu mikir jauh. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun sekitar jam 7. Mata masih berat, kepala masih pusing, karena semalam tidur agak larut ngerjain proyek. Aku langsung ambil HP, buka email, lihat apakah ada pesan baru dari klien. Sambil duduk di pinggir kasur, aku scroll pelan-pelan. Ada satu email yang menarik perhatianku. Judulnya Video Project, Revision Request pengirimnya Alia Nurshifa. Aku mengernyit sebentar. Nama itu terdengar familiar tapi Oka lupa. Setelah aku buka, baru ingat. Dia klien yang seminggu lalu pesan jasa edit video promosi untuk usaha online-nya. Dia tinggal di Turki, tapi orang Indonesia. Kami sebelumnya cuma ngobrol singkat soal teknis kerjaan. Isi emailnya singkat dan sopan. Halo Mas Raka, maaf ganggu. Videonya bagus banget, makasih ya. Tapi boleh minta direvisi sedikit di bagian akhir? Soalnya ada teks yang kurang pas. Terima kasih. Sebelumnya, aku baca sambil senyum kecil. Klien yang sopan itu bikin kerjaan terasa lebih ringan. Aku langsung balas. Halo Mbak Alia, siap. Nanti saya revisi hari ini ya. Paling sore sudah saya kirim. Setelah itu, aku bangun, cuci muka, lalu ke dapur buat bikin kopi. Ibu lagi masak, adik masih tidur. Suasana rumah tenang. Dari luar suara motor lewat sesekali. Aku duduk di meja kecil dekat jendela, buka laptop, mulai kerja. Sambil edit video, aku buka WhatsApp web. Ternyata Alia juga kirim pesan di WhatsApp. Mas Raka, makasih ya. Maaf jadi nambah kerjaan. Aku ketik balasan. Gak apa-apa mbak, revisi memang bagian dari kerjaan kok. Dari situ, obrolan kami mulai agak panjang. Dia nanya, Mas Raka tinggal di Bandung ya? Iya mbak, Bandung pinggiran. Mbak di Turki? Daerah mana? Aku di Ankara, ikut orang tua. Sudah hampir 4 tahun di sini. Oh jauh juga ya? Iya, kadang kangen Indonesia banget. Chat itu sebenarnya biasa saja, gak ada yang istimewa. Tapi entah kenapa aku merasa nyaman ngobrol sama dia. Cara ngetiknya sopan, gak ribet, dan enak dibaca. Siang harinya setelah selesai revisi, aku kirim videonya. Ini ya mbak, sudah saya revisi, silakan dicek. Beberapa menit kemudian, dia balas, Masya Allah, cepat banget. Makasih banyak ya mas, pas banget revisinya. Aku senyum baca chat itu. Sama-sama mbak, senang bisa bantu. Seharusnya setelah proyek selesai, obrolan kami juga selesai. Biasanya begitu, klien puas, bayar, selesai. Besok lanjut ke klien lain, tapi kali ini beda. Beberapa jam kemudian, Jasha Cilazi. Mas Raka lagi sibuk nggak? Aku lagi duduk di teras rumah, ngopi sore, lihat langit yang mulai oranye. Enggak terlalu, mbak. Kenapa? Pengen nanya aja. Mas Raka kalau kerja freelance gitu, capek nggak sih? Aku kepikiran soalnya pengen juga kerja online. Aku mikir sebentar, lalu jawab panjang. Capek sih kadang mbak, tapi enaknya fleksibel. Bisa kerja di rumah, nggak terikat jam kantor. Cuman ya harus pintar atur waktu. Dari situ obrolan melebar. Kami bahas kerjaan online, bahas pengalaman hidup di luar negeri, bahas cuaca, bahas makanan. Dia cerita kalau di Turki lagi musim dingin. Di sini dingin banget mas. Kalau keluar rumah harus pakai jaket tebal. Kadang kangen panasnya Indonesia. Aku jawab sambil ketawa. Di sini malah panas mbak. Siang-siang bisa bikin malas keluar. Enak dong. Bisa jajan es terus. Es sama gorengan tetap juara. Obrolan kami ngalir tanpa dipaksa. Rasanya kayak ngobrol sama teman lama, padahal baru kenal. Hari demi hari kami makin sering chat. Kadang pagi, kadang malam. Kadang cuman kirim stiker. Kadang ngobrol panjang. Aku mulai hafal jam online-nya. Biasanya dia aktif sore sampai malam, karena beda waktu sekitar 4 jam dari Indonesia. Aku juga mulai sadar, tanpa sengaja aku nungguin chat dari dia. Kalau HP bunyi, aku refleks cek. Kalau bukan dari dia, aku agak kecewa sedikit. Aku sendiri heran,
kenapa sih gue begini? Cuma klien doang. Tapi perasaan itu pelan-pelan tumbuh tanpa izin. Suatu malam dia ngajak video call. Mas Raka, mau visi nggak? Pengen ngobrol langsung. Kalau nggak sibuk ya aku baca chat itu sambil deg-degan. Video call. Biasanya aku jarang visi sama klien, apalagi cewek. Tapi entah kenapa aku jawab, boleh mbak sekarang. Iya kalau bisa. Aku langsung beresin rambut seadanya, cek muka di kamera, takut kelihatan kusut. Padahal sadar juga, aku nggak perlu lebay. Beberapa detik kemudian, layar HP menampilkan wajahnya. Alia, dia pakai sweater krem. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya polos tanpa banyak makeup. Latar belakangnya kamar sederhana, ada jendela di belakang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Suara dia lembut. Senyumnya bikin hangat. Aku tiba-tiba jadi salah tingkah. Kami ngobrol sekitar 1 jam. Tentang banyak hal. Tentang keluarganya. Tentang sekolah dulu. Tentang mimpi. Tentang takut. Tentang rencana hidup. Aku cerita juga tentang hidupku yang sederhana. Tentang ibu yang jualan kecil-kecilan. Tentang adik yang masih sekolah. Tentang impianku pengen punya usaha sendiri suatu hari nanti. Dia dengerin dengan serius. Mas Raka keren ya, bisa mandiri. Aku ketawa kecil. Biasa aja mbak, masih jauh dari kata sukses. Menurut aku, usaha itu sudah sukses. Kata-katanya bikin dadaku hangat. Setelah video call itu, perasaanku berubah. Aku mulai mikir tentang dia lebih sering. Wajahnya sering muncul di pikiranku. Suaranya terngiang. Tawanya bikin aku senyum sendiri. Aku sadar, aku mulai suka. Tapi aku juga sadar satu hal. Dia jauh, beda negara, beda lingkungan, beda budaya. Aku cuma cowok biasa dari Bandung. Dia cewek yang tinggal di luar negeri, terbiasa dengan dunia yang lebih luas. Aku mulai ragu, apa gue pantas? Apa ini cuma perasaan sesaat? Aku simpan semua itu sendiri. Kami tetap chat seperti biasa, seolah nggak ada apa-apa. Suatu malam, dia kirim pesan yang bikin aku terdiam lama. Mas Raka, makasih ya sudah mau dengerin cerita aku selama ini. Jujur, aku nyaman ngobrol sama mas. Aku baca berulang kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku balas pelan-pelan. Aku juga nyaman ngobrol sama mbak. Setelah itu, kami sama-sama diam beberapa menit. Seolah sama-sama bingung mau lanjut ngomong apa. Malam itu, aku rebahan sambil menatap langit-langit kamar. Aku mikir, dari sebuah email kerjaan, dari revisi video, dari obrolan sederhana, sekarang hatiku mulai terikat pada seseorang yang bahkan belum pernah aku temui langsung. Aku tersenyum kecil. Lucu juga hidup ya. Aku nggak tahu ke mana cerita ini akan berakhir. Aku nggak tahu apakah ini cuma pertemuan singkat atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Yang aku tahu sejak hari itu, hidupku nggak lagi sesederhana sebelumnya. Karena aku mulai mengenal arti rindu, bahkan sebelum benar-benar bertemu.